Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirina ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas semua limpahan nikmat serta karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa duduk di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala meridai apa yang kita lakukan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang bisa ikhlas dalam amal saleh, dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang kelak akan berkumpul di dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Al-Fiqh Al-Muyassar, yang pada kesempatan terakhir kita sampai di muqaddimah terkait dengan babul jam'i baina salataini, bab terkait dengan menjamak antara kedua salat. Dan ini adapun yang berkaitan dengan qasar sudah kita selesaikan, dan insyaallah seingat ulun ada sebagian poin yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu, tapi tidak mengapa kita sedikit ulangi bagian depan dari masalah menjamak antara kedua salat. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tentang bagaimana menjamak salat, bagaimana menggabungkan salat, serta salat apa saja yang bisa dijamak dan digabungkan, maka kita akan bacakan terlebih dahulu dalil bahwasanya menjamak ini memang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, di mana pada saat Rasulullah berhaji, lalu Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ata batnal wadi fa khataba an-nasa أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di sebuah lembah, lalu kemudian Rasulullah berkhutbah. Lalu kemudian dikumandangkan adzan satu kali, kemudian dikumandangkan iqamah, lalu kemudian salat zuhur. Setelah selesai salat zuhur, dikumandangkan kembali iqamah, lalu kemudian salat asar. Walam yusalli bainahuma syai'a. Lalu Rasulullah tidak salat di antara keduanya sedikit pun. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat menjamak antara salat zuhur dan salat asar. Bahkan di sini disebutkan secara detail bahwa Rasulullah azannya satu kali, lalu kemudian iqamatnya di setiap kali salat. Artinya kalau kita salat zuhur dan salat asar yang dijamak, maka berarti di situ ada satu azan dan ada dua iqamat. Namun kalau misalnya azannya sudah dilakukan oleh muazin di masjid atau di musalla, maka berarti nanti kalau kita menjamak tinggal qomatnya saja sebelum kita melakukan salat yang hendak kita lakukan. Ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian juga di riwayat yang lain, di riwayat Al-Imam Al-Bukhari, juga Imam Muslim, dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Tabuk. Fakana yusalli adh-dhuhra wal 'ashra. Rasulullah salat zuhur dan juga salat asar jam'an, menjamak antara keduanya. Wal maghriba wal isya jam'an. Lalu begitu pula pada salat maghrib dan salat isya dijamak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya digabungkan. Ya. Ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Baik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita akan sebutkan beberapa hal terkait dengan jamak. Namun sebagian akan kita kaitkan dengan qasar. Ya. Kalau kita mau sebutkan terlebih dahulu pembagiannya. Jadi salat itu kan sebelum pembahasan ini, pembahasan apa jamaah sekalian? Qasar. Qasar itu kalau pian masih ingat menjadikan yang 4 menjadi berapa? 2 rakaat.
Jamak itu artinya menarik sholat yang belum datang waktunya atau mengakhirkan sholat sampai keluar waktunya, kemudian melakukannya di waktu sholat yang lain. Itu yang disebut dengan jamak. Nah, jadi jamaah sekalian, sholat itu, sholat terkait dengan jamak dan qashar itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah sholat yang bisa dijamak dan diqashar. Boleh dijamak dan diqashar. Tadi jamak tadi apa? Menggabungkan 2 sholat. Baik itu melakukan sholat, ditarik sholat yang belum datang waktunya, ataupun sholat yang datang waktunya diakhirkan kepada sholat yang berikutnya, dengan nanti alasan-alasan, sebab-sebab yang nanti akan kita sebutkan. Ada sholat itu yang boleh dijamak dan boleh diqashar. Sholat yang boleh dijamak dan diqashar ini ada sholat zuhur, ada sholat asar, ada sholat isya. Ini 3 sholat yang boleh dijamak dan diqashar. Ada sholat yang hanya boleh dijamak, hanya dijamak. Sholat apa jamaah sekalian yang hanya boleh dijamak? Sholat apa? Maghrib. Hanya 1 sholat. Ini penting untuk kita ketahui, sholat maghrib. Yang ketiga adalah sholat yang sama sekali nggak boleh dijamak dan juga nggak boleh diqashar. Yang ketiga, sholat yang tidak boleh dijamak dan diqashar. Dijamak tidak boleh, diqashar juga tidak boleh. Apalagi kalau dilakukan dijamak dan diqashar, lebih parah lagi, lebih nggak boleh lagi. Salat ini cuman ada 1 salat, yaitu adalah salat subuh. Salat subuh. Nah, jadi demikian adanya. Kalau kita mau bagi salat itu yang bisa dijamak dan bisa diqashar, itu pembagiannya ada 3. Yang pertama, yang boleh dijamak dan diqashar. Ini boleh. Ya. Terlepas daripada mana yang lebih afdal, tapi boleh dia dijamak. Nah, ini kalau kita perhatikan, yang boleh dijamak dan diqashar ini sholatnya semuanya yang jumlah rakaatnya adalah berapa? 4. Ya. Adapun yang hanya boleh dijamak ini 3. Yaitu sholat apa? Maghrib. Ya. Boleh dijamak tapi nggak boleh diqashar. Boleh digabungkan dengan sholat isya tapi nggak boleh dikorting jadi 2, nggak boleh. Karena dia 3 rakaatnya. Ini mau dibawa kemanapun sholat maghrib itu nggak boleh ditambah dan nggak boleh dikurangi. Ustaz, diqashar nggak boleh. Ya, Ustaz, lebih semangat Ustaz. Harinya dingin-dingin mau ditambah lagi jadi 4 jadi 5, nggak boleh. Ya, ini sholat maghrib. Yang tidak boleh dijamak dan tidak boleh diqashar tadi apa? Subuh. Kalau mau diqashar jadi berapa? Diqashar berarti jadi 1, nggak bisa. Atau dijamak, mau dijamak kemana? Ke isya apa ke zuhur? Jauh benar. Ya, zuhur bisa dijamak dengan asar. Isya bisa dijamak dengan maghrib. Nah, subuh ini kan ada kawannya. Sehingga ini haram untuk dijamak dan juga diqashar. Sudah? Bisa dimengerti sampai sini? Baik. Ulun mau ulangi lagi. Tadi yang namanya qashar maknanya apa? Memangkas jumlah rakaat sholat yang mestinya 4 menjadi berapa? 2. Itulah yang disebut dengan qashar. Adapun yang disebut dengan jamak adalah melakukan sebuah sholat di luar dari waktunya, baik menarik sholat yang belum datang waktunya. Ini berarti jamaknya disebut dengan jamak apa? Takdim. Nih ulun tuliskan saja. Baik. Jadi jamak itu tadi kalau qashar apa tadi? Menjadikan bilangan atau rakaat sholat yang 4 menjadi 2. Jadi jamaah sekalian, kalau kita mau belajar fikih dan mau ingat,
Jadi fikih itu dia tuh semakin sering diulang, itu akan semakin nempel. Dan dia akan membuat pian semakin mudah untuk mempelajari yang di kedepannya. Baik, jadi yang pertama tadi, qashar menjadikan jumlah rakaat ya 4 menjadi berapa? Menjadi 2. Adapun jamak adalah ya, ada tadi takdim ya, melakukan sholat di waktu sholat sebelumnya. Jadi kalau asar berarti dilakukan di waktu sholat yang sebelum asar. Berarti sholat apa? Zuhur. Ada takhir. Takhir ini melakukan sholat di waktu sholat setelahnya. Berarti kalau maghrib dilakukan di waktu sholat setelahnya, berarti sholat apa? Isya. Itulah yang disebut dengan takdim dan takhir. Sudah? Bisa dimengerti sampai sini? Baik. Ini kurang lebih mudahnya terkait dengan qashar dan jamak. Baik. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara hal yang harus kita pahami juga, ini penting ya. Qashar itu cuma punya satu sebab. Nggak ada sebab yang lain. Qashar itu yang membuat kita boleh mengqashar salat cuma ada satu sebab. Yaitu adalah apa? Safar, cuma satu aja. Di qashar ini cuman punya satu sebab, yaitu apa? Safar. Mau itu safarnya pakai pesawat, mau itu safarnya jalan kaki, mau itu safar ya pakai mobil, pakai kuda, pakai onta, yang penting dia disebut dengan safar, maka boleh seseorang mengqashar salat. Ustadz, salatnya kita diqashar meskipun gak capek safarnya, karena pakai pesawat dari rumah turun pakai mobil ber-AC, di bandara ber-AC, di pesawat ber-AC, turun dijemput, begitu pula sampai hotel. Apakah tetap boleh mengqashar? Iya, tetap boleh mengqashar karena dia masuk ke dalam safar. Baik. Adapun jamak, nah ini memiliki beberapa sebab. Yang pertama, di antaranya adalah apa? Safar. Termasuk di antara yang membuat kita boleh untuk menjamak ini kalau kita safar. Yang kedua, di antaranya adalah apa? Hujan. Kalau hujan turun, nanti akan kita sebutkan syarat-syarat hujan yang membuat kita boleh untuk menjamak sholat. Ya, tidak semua hujan itu boleh membuat kita menjamak sholat. Ya. Kemudian yang berikutnya, diantaranya sebabnya adalah apa? Sakit. Ya, diantaranya adalah apa? Sakit. Dalam sebagian riwayat juga disebut apa? Khauf min ghairi ya maradin wala matarin. Dalam riwayat lain min ghairi khaufin. Jadi rasa takut. Nah, nanti akan kita sebutkan. Kemudian yang berikutnya adalah keperluan atau haraj. Jadi sesuatu yang sangat diperlukan sekali, seperti misalnya atau bisa kita lakukan di sini darurat, hajat atau darurat. Jadi darurat ya, sesuatu yang darurat, seperti misalnya dokter yang mengoperasi orang yang kemudian dia tidak bisa keluar dari kamar operasi sampai nanti bakalan lewat waktu sholatnya. Contoh, dia masuk, dia perkiraan untuk operasinya cuman berlangsung 1 jam. Qadarullah keadaan pasien memburuk sehingga dia nggak bisa tinggal tuh. Sholat zuhurnya dia belum, dia masuk misalnya jam 11. Ya, dia masuk jam 11. Qadarullah, kita sekarang kan zuhur sekitar jam 12:04, ya kan? Kemudian ternyata berlangsung 1 jam. Sampai datang waktu sholat zuhur. Qadarullah keadaan pasiennya memburuk. Sampai operasinya berjam-jam, sampai dia keluarnya jam 5.
sholat zuhur belum, sholat asar juga belum. Maka dalam hal ini ada hajat, ada darurat yang membuat seseorang itu boleh untuk menjamak sholat untuk menyelamatkan nyawa orang. Sudah bisa dimengerti sampai sini jamaah sekalian? Baik. Ada beberapa khilaf seperti ditakut. Nah, ini ada khilaf di kalangan para ulama, tapi kita sebutkan saja, tidak menjadi masalah. Nanti akan kita perinci pada saat penyebutan masing-masing dari sebabnya. Sudah bisa dimengerti sampai sini jamaah sekalian? Baik, ulun ulangi sekali lagi bahwa kita itu termasuk di antara bagian dari rukhsah atau keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, meskipun sholat itu sebenarnya jumlah rakaatnya sudah sedikit dan waktunya pun kita nggak akan menghabiskan waktu yang lama untuk sholat itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan kepada kita disebabkan karena beberapa sebab tertentu yang sudah ditentukan di dalam syariat kita. Kalau keringanan yang bentuknya adalah qasar, menjadikan jumlah rakaat yang 4. Dalam hal ini adalah salat apa? Zuhur, asar, dan isya. Menjadi 2 rakaat itu cuman boleh ada satu sebab. Yaitu adalah sebabnya apa? Safar. Jadi jangan ada lagi yang mengqasar salat karena sakit. Nggak bisa. Jangan ada lagi yang mengqasar salat disebabkan karena hujan. Jangan ada lagi yang mengqasar salat disebabkan karena darurat, Ustaz. Tidak bisa. Yang bisa itu cuman dijamak. Cuman bisa digabungkan saja. Itu udah paling mentok selain daripada safar. Tapi kalau jamak salat menggabungkan nih, tadi ada yang takdim, ada yang takhir. Terlepas dari perbedaan pendapat para ulama. Para ulama itu berbeda pendapat ya misalnya. Hujan itu bolehnya jamak takdim sama jamak takhir. Nah, itu ada khilaf, nanti akan kita pelajari. Baik, sudah bisa dimengerti sampai sini. Intinya jamaah sekalian, kalau jamak itu sebabnya ada safar, hujan, sakit, takut, dan juga ada darurat. Baik, sudah bisa dimengerti sampai sini. Taib. Sudah bisa dimengerti? Bisa dimengerti ya gambaran secara umumnya. Baik, kemudian yang berikutnya, boleh ulun hapus? Boleh? Baik. Kemudian yang berikutnya, jamaah sekalian, kita akan masuk. Ya, tadi kita ada menyebutkan bahwa jamak itu ada apa? Takdim, ada takhir. Bagaimana syarat seseorang itu boleh menjamak sholat? Kita mulai sebutkan satu persatu. Baik. Sekarang kita masuk ke dalam syarat. Kapan kita itu boleh menjamak sholat? Kapan kita boleh menjamak sholat? Yang pertama adalah syarat jamak takdim. Ya, syarat jamak takdim. Baik. Tadi jamak ada berapa jamaah sekalian? Takdim dan takhir. Jadi kalau kita mau bagi jamak sholat, ada jamak yang disebut dengan jamak takdim, ada yang disebut dengan jamak takhir. Perbedaannya tadi apa? Takdim ini mendahulukan, takhir mengakhirkan. Ya. Tapi keduanya ini, jemaah sekalian, di dalam syariat kita itu punya syarat-syarat yang harus kita perhatikan. Ya, punya syarat-syarat yang harus kita perhatikan. Yang pertama, di antara syaratnya, kalau jamak takdim, satu syaratnya harus mulai dari urutan sholat yang pertama. Yang pertama, jadi
Tidak bisa ditukar-tukar. Jadi kalau pian jamak takdim, ini sepakat para ulama bahwasanya pian harus memulai dari solat yang datangnya lebih dulu. Contoh, kalau pian mau menjamak antara maghrib dengan isya, berarti pian harus memulai solat itu dari solat apa? Isya apa maghrib? Maghrib. Karena maghrib yang datangnya waktunya secara urutan itu duluan. Memberi contoh, kalau pian mau menjamak antara sholat zuhur dengan asar, maka kalau pian mau mentakdim, mau menarik sholat asar ke waktu zuhur dengan sebab-sebab tadi yang sudah kita sebutkan, maka syaratnya adalah apa? Memulainya dari sholat zuhur. Gak boleh pian mulai dari sholat asar. Harus berurutan. Mulainya dari apa? Sholat zuhur. Sudah? Bisa dimengerti? Yang kedua di antara syaratnya adalah niat menjamak sholat ya di awal sholat atau ya di tengah atau di saat kita sholat atau saat kita sholat atau kita sholat. Jadi atau saat kita sholat yang pertama. Jadi itu kalau pian mau menjamak sholat, nah, jadi niat menjamak sholat di awal sholat ini berarti pada saat pian takbiratul ihram atau saat ketika kita sholat sebelum kita keluar dari sholat yang pertama, ya sebelum selesai dari sholat yang pertama. Nah, ini pian berniat untuk menjamak sholat. Kalau itu adalah jamak takdim, maka pian berniatnya di awal sholat atau sebelum pian keluar dari sholat. Sebelum keluar dari sholat berarti sebelum apa? Sebelum apa jamaah sekalian? Salam. Jadi kalau pian udah kadung selesai sholat zuhurnya, baru kemudian berniat menjamak, maka ini tidak diperbolehkan kita untuk menjamak sholat. Memberi contoh ya. Pada saat pian sholat zuhur, lalu kemudian pian sholat, kemudian nih safar nih pian nih. Kan diingat pian berniat hendak menjamak sholat. Sholatlah pian. Ya. Sampai selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Oh iya, kan lagi safar. Kekawanan pian berdiri semuanya untuk menjamak sholat misalnya. Ya. Atau karena sebab apapun. Misalnya ya, tadi safar dulu deh kita ini. Tapi kemudian pian baru berniat untuk menjamak sholat, mengumpulkan kedua sholat ini setelah selesai sholat zuhur, maka ini tidak memenuhi syarat untuk menjamak sholat. Jadi kalau kita mau berniat itu berniatnya dari awal, dari pertama kali kita takbiratul ihram atau paling tidak sebelum salam. Ini yang disebutkan diantaranya adalah ya, yang merinci seperti ini diantara yang paling detail adalah diantaranya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sudah? Bisa dimengerti? Sampai sini jamaah. Ini yang kedua bisa dimengerti ya? Bisa difahami? Jadi niatnya itu harus dari depan ya. Misal ya ada sekelompok orang. Ini pernah terjadi pada ulun. Ada sekelompok orang, ada beberapa orang kita pada saat itu tidak sampai safar, ya, tidak sampai safar. Lalu kemudian jarak yang ditempuh tidak sampai safar, tidak sampai safar. Kemudian sebagian dari yang bersafar, sebagian dari yang berangkat ini sekelompok orang, satu rombongan lah ya.
melihat bahwasanya kayaknya kita dijamak aja sholatnya karena kita ada keperluan. Nah, kemudian saat itu ulun tidak tahu bahwa mereka ini mau menjamak. Jadi ulun sholatlah, kirain nggak dijamak sholatnya. Nggak ada sama sekali berniat untuk menjamak sholat dengan sholat asar waktu itu. Maka setelah selesai salam ternyata mereka pada berdiri. Ulun tidak berdiri. Kenapa? Salah satu sebabnya adalah, terlepas daripada hukum ini, sebabnya karena memang dari awal tidak berniat untuk menjamak sholat. Tapi mereka misalnya sudah dari awal berniat untuk menjamak sholat. Makanya biasanya ya imam itu harusnya ya mengabarkan kepada makmumnya, ini sholatnya mau diapain nih, mau dijamak, dikosor kalau misalnya lagi safar, atau misalnya kita sebagian musafir itu mereka ngelihat nanti sekitar beberapa jam lagi itu ada masjid sama musola lagi, sekalian singgah makan aja, jadi kita mau kosor aja, nggak usah menjamak, ada seperti itu ya. Jadi itu yang harus kita pahami bersama. Sudah bisa dimengerti? Ini yang kedua. Jadi niat menjamak sholat di awal sholat atau saat kita sholat sebelum selesai dari salam yang pertama. Baik, kemudian yang berikutnya adalah di antara syaratnya tidak memutus antara kedua sholat yang dijamak. Tidak memutus antara dua sholat yang dijamak, nggak diputus. Ini disebut di dalam bahasa fikihnya mualat. Mualat itu berkesinambungan, bersambung, tidak diputus. Jadi kalau misalnya diputus dengan makan dulu, pian sholat zuhur, niatnya nanti dijamaah sama asar gitu. Kemudian tiba-tiba dihidangkanlah makanan, pian parut lapar, ya kan. Terus habis itu makanannya pina, mendingur-dingur baunya. Lalu ini di rumah makan misalnya ya, di rumah makan, musolanya itu dihiga tempat wadah bermasaknya. Mendingur baunya, kada konsen pian sholat. Akhirnya pian memutuskan untuk sudahlah, kita nih udah sholat zuhur, sholat asarnya nanti kita setelah makan dijamak. Ini nggak boleh karena sudah diputus antara satu sholat dengan sholat yang kedua yang mau dijamak. Sudah bisa dimengerti sampai sini? Baik, kemudian yang berikutnya di antara yang disebutkan oleh para ulama, sekarang kita masuk ke dalam jamak takhir. Jamak takhir itu ada satu syarat. Jamak takhir ada satu, atau kita bisa sebut beberapa syarat. Baik. Kalau jamak takhir itu syarat yang paling harus diperhatikan adalah berniat untuk menjamak takhir sebelum habis waktu sholat yang pertama. Ini harus diperhatikan. Ulun beri contoh. Kalau ada orang dia safar, tapi dia memilih untuk jamak takhir, maka dia wajib untuk berniat menjamak takhir sebelum habis waktu sholat yang pertama. Bisa dimengerti sampai sini? Ulun kasih contoh ya. Misalnya maghrib atau misalnya zuhur dengan asar. Safarlah pian. Kemudian di tengah perjalanan dikumandangkan azan zuhur. Ya. Maka pada saat kita mau menjamak takhir, pada saat kita mau apa? Menjamak takhir, wajib kita berniat untuk nanti saya sholatnya di jamak takhir sebelum habis waktu apa? Zuhur.
Jadi jangan sampai pian gamang antara takdim kah takhir kah, takdim kah takhir kah. Rencananya misalnya awalnya jamak takdim, sampai habis waktu zuhur. Nah, itu termasuk dari sesuatu yang keliru, termasuk dari sesuatu yang salah. Bisa dimengerti sampai sini? Atau ulun lebih perjelas lagi. Ada sebagian orang yang bersafar itu, ketika safar dia tidak menentukan nih mau sholatnya jamak takdim apa jamak takhir. Sehingga habis waktu sholat yang pertama, baru dia putuskan. Nah, sudahlah, habis dah waktunya jamak takhir aja. Ini nggak boleh. Karena kita kalau mau jamak takhir tentukan sebelum habisnya waktu zuhur. Itu syarat kalau kita mau menjamak takhir. Kalau ini tidak dilakukan, ya. Kalau ini tidak dilakukan habis waktunya, lalu kita meninggal dunia, kita terhitung sebagai orang yang tidak melakukan sholat. Faham sampai sini? Bisa dimengerti? Ya. Makanya ini harus hati-hati jamaah sekalian. Ya, jangan sampai kita terjerumus ke dalam paling tidak ini termasuk dari orang yang melalaikan sholat. Sudah? Bisa dimengerti? Azan kan? Belum? Baik. Bagaimana Ustadz kalau seandainya kita sholatnya ini, kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i ini cuma satu aja syaratnya, ini aja nih. Makanya di dalam pendapatnya Imam Syafi'i, kalau pian jamak takhir boleh asar duluan. Kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i, atau kalau pendapat Imam Syafi'i, pian mau sholat nih nggak mesti harus zuhur duluan. Tapi kalau kebanyakan para ulama tetap syaratnya itu harus sholat duhur dulu, karena inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu sudah ditentukan waktunya, ya sudah ditentukan urutannya. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, selama itu adalah jamak takhir maka boleh. Lah wong itu sholat juga kata Imam Syafi'i dilakukan di luar waktunya, dan itu adalah keringanan. Ya kalau seandainya kita mau ambil inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, sesungguhnya sholat itu sudah ditentukan waktunya. Ya ini kita nggak boleh sholat ini. Tapi kan ada dalil khusus yang menunjukkan bahwasanya boleh melakukan sholat di luar waktunya kalau ada tadi sebab-sebab tertentu. Wallahu ta'ala alam. Kalau ulun pribadi lebih cenderung kepada untuk lebih hati-hatinya kita sholatnya disesuaikan saja dengan urutannya. Kalau disesuaikan dengan urutan, ini semua para ulama menyatakan sah. Tapi kalau tidak disesuaikan dengan urutan, hanya menurut Imam Syafi'i yang itu diperbolehkan. Bisa dimengerti sampai sini. Tapi kalau misalnya pian ulun mau ambil pendapat Imam Syafi'i saat karena melihat dalilnya, nggak apa-apa, silahkan. Ya, juga sih, silahkan. Tapi yang paling penting, nah ini yang disepakati oleh para ulama, ini harus apa tadi? Niatnya itu harus ditentukan. Pian maunya jamak takdim apa takhir nih? Jangan habis waktu pertama baru kemudian pian menentukan sudahlah kalau gitu jamak takhir aja. Enggak, dari awal mau takdim apa takhir. Ya, bisa dimengerti sampai sini. Meskipun nanti takdimnya udah mendekati waktu asar. Misalnya asar sekarang jam berapa? 3.20 ya, 3.20. Pian berniatnya saya mau sholatnya sholat jamak takdim. Sholatnya jam 3. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh, tidak masalah. Tapi pian tentukan. Jangan pian niatnya jamaknya jamak takdim aja. Tapi sholatnya di waktu asar. Nah ini kada boleh. Bisa dimengerti sampai sini? Baik. Silakan azan terlebih. Azan kayaknya. Belum? 3 menit. Jam ulun dahulu. Baik, kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, ya. Baik. Baik. Sekarang kita masuk ke dalam perincian terkait dengan sebab-sebabnya tadi. Kita tadi sebutkan ada beberapa sebab ya. Seorang itu boleh menjamak sholat. Di antaranya adalah sakit. Di antaranya adalah apa tadi? Jadi safar itu sudah jelas ya. Bagaimana jumlah batasan safarnya itu sudah kita jelaskan. Itu sama dengan hukum terkait dengan qasar sholat ya. Kemudian
kita sebutkan tadi, ada di antara sebab-sebab kita boleh menjamak sholat itu adalah karena sakit. Karena apa? Karena sakit. Dan ini jamak karena sakit ini boleh menurut Imam Malik dan juga menurut Imam Ahmad bin Hambal. Menurut Ahmad bin Hambal. Kalau menurut Imam Syafi'i nggak boleh. Tapi kalau menurut Al-Imam An-Nawawi, salah satu ulama besar dari kalangan madhab Imam Syafi'i, tetap boleh. Ya, tetap boleh. Baik. Kemudian apa dalilnya? Ya, apa dalilnya? Yang menunjukkan bahwasanya kalau orang sakit itu boleh menjamak antara kedua sholat. Ya, dalam sebagian riwayat, sampai kah? Nah, silakan azan terlebih dahulu baru kita lanjutkan sedikit. Baik, kemudian kita lanjutkan kembali. Tadi sampai mana? Sampai sakit ya. Jadi sakit itu kita boleh untuk menjamak sholat. Dan ini insya Allah pendapat yang lebih kuat. Karena sakit itu kadang-kadang ya, bisa jadi lebih berat daripada safar. Sakit itu kadang-kadang bisa jadi lebih berat daripada safar. Apalagi kalau seandainya sakitnya itu berkaitan dengan orangnya tidak bisa bangun. Ya, jadi pada saat ada momen dan kesempatan di mana dia bisa untuk melakukan sholat, maka silahkan untuk menjamak sholat. Jadi ini yang pertama. Ya. Yang kedua, yang mungkin akan menjadi sedikit pembahasan kita adalah hujan. Ya, hujan ini, ini biasa menjamak sholat karena hujan ya. Menjamak sholat karena apa? Hujan. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan kalau kita mau menjamak sholat karena hujan. Kalau di pendapatnya Imam Syafi'i ada kurang lebih 3 syarat. Yang pertama adalah hujannya membasahi baju. Ya, hujannya membasahi baju. Artinya bukan hujan yang sedikit, tapi hujannya memang lebat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hujan yang memperbolehkan untuk seseorang itu menjamak sholat apabila seseorang itu ya sedang dalam keadaan sholat berjamaah dan atau mungkin kita pisah ya, dan tempat sholat berjamaahnya jauh. Sholat berjamaahnya jauh. Jadi yang boleh untuk menjamak sholat karena hujan itu mereka yang sholat di masjid, bukan sholat di rumah. Kalau di rumah ngapain dijamak sholatnya? Karena Ustaz, orang karena hujan kan boleh kita untuk nggak sholat ke masjid, tapi nggak boleh dijamak. Nah, fungsi untuk seseorang itu menjamak sholat agar supaya dia itu tetap mendapatkan sholat berjamaah. Contoh ya, kalau ada orang karena hujan, lalu kemudian dia sholatnya di rumah. Hujannya berlangsung terus tuh, lebat. Ada keringanan lagi satu, kata dia, yaitu menjamak sholat antara maghrib dengan isya. Ini salah. Karena orang yang boleh menjamak sholat itu kalau dia sholatnya di mana? Di masjid. Baru boleh menjamak sholat. Disebabkan karena apa? Karena untuk supaya dia tidak kehilangan sholat jamaahnya. Ya, supaya dia tidak kehilangan sholat jamaahnya. Soalnya kalau dia nanti pulang ke rumah,
Dia nggak bisa balik lagi ke sini. Nah kalau udah di rumah ngapain di jamak? Ya bisa dimengerti sampai sini. Dan tempat sholat berjamaahnya jauh. Jadi jauh itu maksudnya memberatkan dia kalau hujan untuk dia datang kembali ke masjid. Amun rumah pian bebaya belingkang mulai masjid, ya bebaya di sebelah masjid tuh langsung rumah pian. Atau misalnya rumah pian itu nempel sama masjid. Maka dalam hal ini berarti tidak diperbolehkan untuk menjamak sholat. Bisa dimengerti sampai sini? Yang ketiga, nah ini kalau Imam Syafi'i ada satu syarat tambahan. Dan ini adalah ya, di antara yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i, bahwasanya hujannya berlangsung sampai sholat yang kedua. Sholat berikutnya. Jadi kalau misalnya pian sudah kadung menjamak sholat, jamak. Ternyata hujannya sebelum pian keluar dari masjid udah berhenti, berarti nggak sah jamaknya. Bisa dimengerti sampai sini. Jadi dia harus sampai hujannya itu sampai datang waktu sholat berikutnya. Faham sampai sini? Nah ini kalau menurut Imam Syafi'i. Jadi hujannya itu panjang, berlangsung sampai datangnya sholat yang berikutnya. Nah, jadi itu diantara syarat seseorang menjamak sholat dikarenakan hujan. Yang pertama, hujannya membasahi baju, artinya hujannya lebat. Yang kedua adalah sholat berjamaah. Orangnya sedang dalam keadaan di masjid, sholat berjamaah, dan tempat sholat berjamaahnya jauh dari rumahnya. Yang ketiga adalah hujannya berlangsung sampai datang kembali sholat yang berikutnya. Baik. Belum rasa kita cukupkan sampai di sini. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.